Halo abang-abang Mompo yang ganteng dan baik hati, tidak sombong dan rajin ngabisin tabungan. Jangan lupa ya, susu brebrek, subrek. Ili, okeke, like, SAH, rere, sare. Buset dah, share kali, malu-maluin gua aja lu. Kan tulisannya sare lai. Kakak. Dasar pala besi. Selamat menikmati. Heran yo dengan warga sini, orang budeg kok dipilih jadi RT. Mendingan saya toh, biarpun gak budeg, si penting korup. Hehehe. Sudahlah, nasi sudah menjadi gado-gado. Loh, siapa iki yang nelpon? Gak ada nama nih. Jangan. Halo, siapa iki? Purwanto mana ya? Oh, temen SD. Oh iya, aku baru inget. Purwanto yang dulu beli gorengan ngambilnya 7, ngakunya 2 ya di sekolahan. Ingat dong, soalnya yang jualan gorengan bapakku. Oh iya, piye kabare Pur? Sakit apa sakarat? Alhamdulillah kalau sehat Pur. Oh Yanto, ada di rumah. Anak saya masih nganggur, masih jadi beban di rumah ini. Semenjak corona menyerang Indonesia, anak saya susah cari kerja Pur. Kira-kira situ ada orang dalam ora? Siapa tahu bisa masukin anak saya kerja. Nanti tak kasih uang rokok. Oh kebetulan kalau gitu. Emang kerja di mana Pur? Loh, enggak apa-apa, kerja di Malaysia juga. Bagus kan kalau kerja di luar negeri daripada di sini cuma jadi beban keluarga. Terus persyaratannya apa aja Pur? Loh, beneran Pur? Cuma KTP doang. Loh, kalau di sini persyaratan kerjanya harus lengkap. IQ harus 200 minimal rata-rata, berpenampilan menarik, harus menguasai 5 elemen. Elemen air, api, semen, pasir, sama elemen petir. Yowis, kita tunggu ya. Alhamdulillah, akhirnya Yanto bisa kerja di luar negeri. Yanto. Iya Pak. Sini nak. Ada apa Pak? Barusan teman Bapak nelpon. Kalau kamu diajak kerja, kamu udah bosan kan jadi beban keluarga? Kerja di mana Pak? Kerja di luar negeri toh, di Malaysia. Siapa tahu kamu bisa ketemu Upin dan Ipul. Tapi Yanto gak punya pengalaman kerja di luar negeri Pak. Loh. Kerja di luar negeri gak harus berpengalaman. Si penting niat kerja. Kamu mau ndak? Ya mau Pak. Yanto juga pusing di rumah terus. Yowis, besok teman Bapak kesini. Kamu siap-siap ya. Yaudah, sekarang kamu cari tahu rumahnya Upin dan Ipul, biar kalau kamu ke Malaysia bisa main ke rumahnya. Yowis Pak. Tok. Akhirnya kamu jadi anak yang berguna juga. Pasti orang-orang kamu sini pada terkagum-kagum kalau anak saya kerja di luar negeri. Pamer dulu ah. Bang Toil, kira-kira lama kagak Mang jadinya rumah saya? Lama Meng, kalau bikin rumah Tuyul dan Mbak Yul baru cepet. Kira-kira lu butuh kenik kagak Mang? Butuh Meng, kalau gua kerja sendiri kagak kelar-kelar rumah lu. Lu cariin gua kenik dah, biar cepet. Siapa ya kira-kira? Waduh, lu bangun kagak ngomong-ngomong sama gua Meng. Ini namanya lu kagak menghargai aparat sipil, Meng. Lagian ngapain ngomong sama lu Mang? Rumah saya, duit saya, terserah saya lah. Bukannya begitu Meng, gua kan sebagai keamanan dan ketertiban, jadi harus tahu. Ntar kalau pasir lu hilang, siapa yang mau disalahin ayo? Pasti keamanan yang disalahin, ya enggak lah? Yo man. Lagian siapa yang mau ngambil pasir Mang? Jangan salah lu Meng, maling sekarang rakus-rakus. Jangankan pasir, kemarin aja warga kita ada yang kemalingan pacul. Tuh dengerin Meng, minimal maksimal uang keamanan biar aman. Ya iyalah. Yaudah nih. Nah gitu dong. Ayo Lai, cabut. Lah, lu mau kemana Mang? Mau ngopi lah. Kan udah gua kasih uang keamanan. Kok lu malah ngopi sih? Ntar kalau udah ada yang kehilangan baru gua kesini. Aturannya kan begitu, ya nggak Lai? Yo man, ayo dah. Ya iyalah, namanya doang keamanan, padahal dia yang bikin kagak nyaman. Dasar laki-laki bawa tanah.
Yaudah Mang Toil, saya nyari kenek dulu ya. Iya udah Meng. Iya Meng, sekalian beli paku 5 ya. Iya Mang. Ing, kira-kira kerja apaan ya? Masa kita begini-begini aja? Kalau nggak ada pemasukan, lama-lama habis duit, Ing. Kan itu yang lagi gue pikirin, Gue juga pengen punya kerjaan, biar kalau kawin udah ada pemasukan. Kalau doer mah enak punya kontrakan, pemasukan ada tiap bulan. Mata lu, kontrakan gue diambil alih sama baba lu, Baba gua kan baba lu juga, Wer. Sekarang kan zamannya online. Bagaimana kalau kita jualan online? Jualan apa nih? Jualan apaan ya? Lu punya ide nggak, Gimana kalau kita jual beli jabatan, Ing? Jual beli jabatan mah modalnya gede, Kagak sanggup kita mah. Gimana kalau jual beli hukum, Ing? Kagak, sama aja kita bantuin orang-orang kaya. Yang bisa beli hukum kan cuma orang kaya-kaya doang, Wer. Iya. Terus jualan apaan dah? Gua kalau lapar kagak bisa mikir, Wer. Otak gua kurang energi. Jadi susah kalau buat mikir mah. Ya ilah, bilang aja mau makan lu. Udah cepetan, beli nasi, Lah, songong banget lu nyuruh yang tuaan. Gue bukannya nyuruh, tapi merentah ini. Kek. Sama aja itu, bibir muak. Loh. Kalian pagi-pagi udah kumpul gak jelas? Emang gak ada yang kerja? Ini kita lagi mikirin kerja, Pak. Kerjaan kok dipikirin? Kerjanya dikerjain. Piye toh? Kalau nggak ada kerjaan, apa yang mau dikerjain, Pak? Coba kalian pilih saya kemarin. Pasti gak ada lagi pengangguran kayak kalian. Soalnya saya berjanji mau buka 9 juta lapangan kerja. Pasti kalian nyesel kan sekarang? Ya wis, gak apa-apa. Oh iya, saya kesini mau ngasih tahu kalau anak saya, si Yanto, mau kerja ke luar negeri di Malaysia. Pasti kalian terkagum-kagum kan? Emang di dalam negeri udah gak ada kerjaan, Pak? Sampai kerja ke luar negeri. Loh. Kalau di dalam negeri gajinya sedikit, kerjanya banyak. Kalau di luar negeri kerjanya sedikit, gajinya yang banyak. Paham kan sampai di sini? Hati-hati Pak, kerja di luar. Teman saya dulu pernah kerja di luar negeri, dijanjiin kerja di restoran. Kagak taunya jadi admin judol. Pulang-pulang ginjalnya hilang 3 biji. Di mana-mana ginjal 2, Wer. Tapi teman gua 3, Ing, ginjalnya hilang. Emang orang mana temen lu? Orang hutan, Ing. Kek. Pantas muka lu kayak kunyuk, Wer. Kalian menakut-nakutin saya kan? Yang ngajak kerja ke luar negeri teman saya kok, jadi aman. Bilang aja kalian iri kan? Gak bisa kerja ke luar negeri. Pak Maman jualan palu. Kasihan dia lu. Hehehe. Yoi, saya pamit dulu. Bangga amat anak kerja di luar negeri. Gua aja yang kerja di luar angkasa biasa-biasa aja. Pantes muka lu kayak alien, Kek. Udah cepetan, Wer. Ngapain, Ing? Beli nasi sono. Emang kagak lapar lu? Dari tadi ngomong mulu. Beli son, Gue maunya makan nasi yang dibeli nama lu, Wer. Gue juga pengen lo yang beli, Wer. Buset, kayak orang idam lu pada. Kagak. Lu tega, Wer, kalau anak gue ileran. Najis gua mah. Yaudah ya, gua sumpahin buding beneran apa lu? Overdose seh. Makanya jangan songong lo sama yang tuaan, Wer. Halo tuh, lu udah kerja belum? Oh masih nganggur? Lu mau gak kerja ke luar negeri bareng gua? Tadi pagi teman gua pakai nelpon nawarin kerja ke Malaysia. Lu mau ikut enggak? Yowis, nanti gua tanya bisa enggak nambah 1 orang. Iya dong, kita kan sahabatan, jadi harus senang sama-sama. Yowis, kalau gitu gua tanya bapaknya dulu. Ntar secepatnya gua kabarin lu ya. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan bisa nambah 1 orang, biar gue sama Ucup bisa kerja sambil liburan ke Malaysia. Pasti seru kalau kerja bareng sama Ucup. Cup, kamu di mana? Oke Cup, tak tunggu yo. Akhirnya kerja juga nyong. Rapopo jauh di Malaysia, sing penting bisa menghasilkan uang. Lah, lu sendirian aja toh. Iya, katanya lu kerja di luar negeri ya? Kata babi lu kemarin. Iya mang, di Malaysia mang. Buset dah, mantep banget dah. Kerja apa emang lu di sana? Ya nggak tahu, soalnya nyong juga belum nanya ke orangnya. Bebeto, penipuan. Ntar bukannya ke Malaysia, malah ke Kamboja lagi lu jadi admin slot. Kek. Yo, justru bagus mang. Jadi nyong iso main slot sepuasnya. Buset, dia malah girang. Main slot sepuasnya, tapi ginjal hilang mau lu.
Ya nggak mau lah. Memangnya Mang Toing sama Mang Doer tahu kalau Nyong bakalan jadi admin selot? Ya makanya, tanya Baba lu sono. Kerja di luar negeri, kerjanya jadi apaan? Yowis, kita tanyakan nanti ke bapake. Mang Doer, Mang Toing, udah tua masih nongkrong aja lu, Mang. Buset dah, bocah song amat ya. Ucup markucup, mata kuncup. Mau muda kek, mau tua kek. Kalau gue mau nongkrong, emang apa? Tahu lu bocil, gua keplak jadi ingus lu. Yalah bercanda, Mang. Serius amat. Tok, bagaimana jadi kagak? Jadilah, ayo ke rumahku dulu. Kita tanyakan bapake dulu. Ayo deh, guys. Dada senior gabung. Bener-bener songong dah. Anak muda zaman sekarang kagak ada harga dirinya sekali. Abang-abangan tahun 93 sama 99. Begitu dah, anak genjer zaman sekarang. Anak muda milenium aja dilawan, apalagi kita yang remaja tahun 90-an. Dia lah, Wer, beli kopi. Kagak. Gantian lah, kemarin gue yang beli nasi sama kopi. Sekarang lu, Ing. Tuh, songong banget ya sama yang tuaan. Gua kagak ajak mending dong, tau rasa lu. Wah, menang-menang tuaan, yang muda disuruh mulu. Lah yang muda harus hormat sama yang tua, Wer. Ya udah tua. Ya udah ya. Jadi gitu pake. Memangnya kamu sudah nggak kerja, Cup? Habis kontrak pakai kalah sama orang dalam. Oh wajar itu mah. Sudah hal biasa di negara kita. Kepriben pake? Isora. Ya nanti dulu, pakai tanyakan dulu ke teman bapake. Sebentar, bapake telepon dulu. Halo Pur, keberi we. Oh, yo tenang toh, urusan gampang itu mah brother. Siap. Oh ya Pur, iki loh anak satu maning tetangga Nyong yang masih nganggur. Kira-kira kepriben? Oh gitu, oke. Yowes, kita tunggu kabarnya oke. Waalaikumsalam brother. Gini Cup, anu Cup, kepriben ya ngomongnya. Bagaimana apanya pakai? Sebenarnya ono lowongane buat sampean tapi kudu dilicinkan. Paham ora? Maksudnya dilicinin bagaimana pakai? Aduh, kepriben iki. Gini Cup, pasangan kamu masih anora buat nyogok ke luar negeri. Dijamin sebulan kebalikan uangnya. Masih ada sih tabungan saya. Lah, kok nyogok pakai? Terus Yanto juga nyogok dong. Lah, iyalah. Bapaknya sudah janji ke teman bapaknya. Kalau kamu beneran jadi kerja, ya bapaknya kasih uang rokok. Piro uang rokok nih pak? Yo rahasia negara itu mah. Yang penting kamu kerja dan bisa menghasilkan uang buat bapaknya kawin maning. Kepriben Cup? Ya udah, ntar saya tanya ke emak saya dulu pakai. Yowes, tak bilangin ya Cup. Kalau sebulan bakalan kepulangan, bahkan lebih. Kira-kira kita kerja opo di Malaysia ya pakai? Ya udah tahu, tapi nanti malam teman bapaknya mau kemari. Nanti bapaknya tanya kan oke? Oke siap. Ayo Cup, nongkrong maning. Kuy, mari kuy bakuy. Lumayan dapat uang sogokan. Di dunia ini gak ada yang namanya gratis. Di Indomaret aja tulisannya gratis tapi bayar-bayar juga. Hahaha. Iya Cup, kira-kira kalau kerja ke luar negeri lu udah siap belum? Jauh dari keluarga. Ya siap nggak siap toh. Namanya juga kerja. Yang penting duitnya lancar tiap bulan. Ya nggak kebayang yo kalau kita kerja di Malaysia. Pasti seru, kerja sambil liburan. Iya toh. Padahal cita-cita gue jadi polisi dulu waktu masih kecil. Wah, pas bener ada anak muda pengangguran. Yanto, Ucup, lu lagi pada sibuk kagak? Kagak bang. Emang apa? Lu mau duit kagak berdua? Loh, mau sekali bang. Kerja lah kalau mau duit. Bercanda kawan. Gua butuh tenaga nih buat jadi kenek di rumah gua. Mau kagak lu? Kenek yang ngaduk-ngaduk pasir ya? Loh iya, yang bawa-bawain pasir pakai ember buat bantuin tukang. Ya, kagak. Kagak level gue bang sama kerjaan kayak gitu. Yanto kali tuh mau. Enak aja. Nyong juga ora mau kalau kerja kuli kayak gitu. Nyong lebih suka kalau kerjanya adem biasa, kayak di kamar Nyong. Ini yang begini nih, generasi gajis alias males. Generasi oga mikul, oga kuli maunya gegas aja. Yaelah bang, bukannya males, tapi besok gue udah mau kerja di luar negeri. Masa ke luar negeri kaki gue masih kusi bekas semen. Iya bener itu. Nyong juga takut kecapean nantinya kalau Nyong jadi kuli kenek bang. Alasan lu sebelah lu muncung berdua. Gue sumpahin kapalnya tenggelam apa besok kalau dia berangkat.
Yah lucu. Emang saya naik kapal, orang saya naik pesawat loh. Ya udah, pesawat tuh terbalik di galangan sawah. Kagak mempan sumpah lu Mang. Emang lu Tuhan. Bener-bener songong dah anak muda zaman sekarang. Bener kalau kata Bung Pehung, negara kita nggak akan kehabisan generasi, tapi generasi kita krisis sopan santun. Berdua sih lu pada. Percuma dong ijazah SMK kalau cuma jadi kuli bangunan. Dia pikir kita anak muda nggak berpendidikan kali. Dasar manusia setengah kurcaci. Wah kakak-kakai. Kemana ini kita? Udah nyari yang lagi bangun rumah lagi ayo. Mayan dapat uang keamanan lagi kayak kemarin. Siapa yang lagi bangun rumah juga? Cimeng doang beden. Iya ya, nyari orang hajatan kayak ayo. Yelah, duitnya dikit lah. Menang kenyang doang kita. Makan bareng biasan. Nah, parkirin di Ruko Jali. Lagi liburan dia ke Jogja, ada Sungkeng. Habisnya kemana ini kita jadinya? Kapan gue nanya tadi? Kemana ini kita? Ditanya lagi. Begini amat ya. Jadi pertahanan sipil kalau kagak ada acara. Gabut banget boy. Kita ngerujak aja yuk, daripada bete. Ngerujak apaan? Ngerujak apaan kek? Mangga kek, cermek kek. Cek ketemunya aja udah. Ayo dah, daripada begini-begini aja nih. Pas bener, ada lu berdua. Nih, gue buat martabak Ambon buat lu Den, Lai. Buset, ada yang tembus nih rumahnya. Ada yang cair nih kayaknya, surat-surat. Martabak dari Cimeng itu, katanya jatah keamanan. Cimeng, tumben dia beliin kita martabak. Lagi ulang tahun kali dia, ya teh. Iya, katanya sih begitu. Dia ngucapin terima kasih, udah dijagain renovasi rumahnya. Iya, namanya juga petugas keamanan teh. Emang kudu begitu, ya kan? Bener itu teh. Kalau kata Cimeng sih, gue dapet jatah rokok ini. Dapet teh, Lai, beli Lai. Iyalah, lu aja sono yang beli. Tahu-tahuan ya kita yang malakin Cimeng. Tahu, gue juga heran. Gue telepon Kang Deddy Mulyadi kali ya. Kalau ada pungli di kampung ini. Waduh. Tapi beli rokok. Assalamualaikum, permisi. Sepada, apakah ada rumah di dalam orang? Waalaikumsalam. Tak tunggu dari tadi. Udah lama nggak kelihatan, makin jelek aja. Ternyata kamu pun. Bisa aja, Parno. Ya wis, ayo masuk. Ayo, Pak. Kepriben, Pak? Sudah siap wis anak yang mau kerja ke luar negeri? Ya sudah dong. Tadi siang sudah saya sampaikan sebagaimana mestinya. Tapi anaknya sehat kan, Pak? Ya jelas, sehat lah. Kalau sakit mah ngapain kerja? Bagus kalau begitu. Oh iya, memang kerjanya opo di Malaysia? Oh, kerja di restoran mewah bintang 7, Pak. Wah, adalah gede dong gajinya. Bukan gede lagi, Pak, tapi besar. Bisa 5 kali lipat dengan gaji di sini. Gak sia-sia saya punya teman kayak kamu, Pur. Oh iya, saya kesini mau minta uang buat ngurus-ngurus passwordnya, biar besok wis langsung berangkat. Kalau itu sudah saya siapkan. Pokoknya tenang aja, semuanya rebes. Ngomong-ngomong, Pak Pur kerja di Malaysia juga? Kalau saya mah kerja di Malaysia juga, di Indonesia juga. Wah, hebat dong. Ajak nyong, iso kali. Dapat tahu jodoh saya ada di Malaysia. Gampang itu, Mak. Pokoknya kalau ada yang mau kerja di luar negeri, hubungi saya aja ya, Pak. Ya gampang itu. Ya wis, ini uang untuk urus passwordnya. Saya terima ya. Ya iyalah, masa saya yang terima? Ya udah kalau begitu saya mau urus passwordnya dulu ya. Loh, nggak minum dulu? Tadinya saya mau minum, tapi bapak nggak nyediain minuman. Ya udah nanti aja deh, saya beli di jalan. Walah, orang eling nyong. Terlalu bersemangat, nyong sampai lupa. Yowes kalau begitu ya Pak. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener kan Pak, kerja di restoran bintang 7? Yo bener lah, wong temen bapaknya yang bilang. Katanya kerjanya enak, gajinya bisa 5 kali lipat. Wah, bisa cepet kaya dong. Yo jelas dong. Oh iya, uang pelicinmu sudah tak terima ya, Cup? Iya pakai.
Sing penting kerja yang bener yo. Jangan malu-maluin nama baik Nyong, oke? Siap Pak. Kira-kira masih banyak ora teman-teman kamu yang masih nganggur? Oke Pak, tapi nih jauh-jauh. Wis kiye ora kabare maning. Oh, ya wis, nanti bapak kayak sendiri deh. Tak cari, soalnya teman bapak kayak masih butuh banyak tenaga kerja. Siap Bapake. Bapake juga jangan kawin maning ya. Jangan macam-macam di rumah, oke? Wah, itu teman bapak kayak wis teka. Priwe, ready ora? Yo ready lah. Yo wis, naik sana. Kerja yang bener yo. Jangan macam-macam di negara orang. Siap Pak. Yo wis, Cuk, jaga nama baik Nyong ya. Kerja yang bener biar iso naikin bapakmu haji. Yo wis, berangkat. Jagain anakku ya Pur. Siap no, yo wis tak berangkat yuk. Semoga aja kamu jadi anak kebanggaan bapak ke. Hati-hati di negeri orang ya toh. Dadah Mang Goden, Mang Tolai. Buset, siapa itu Den? Si Anu itu, anaknya Eri Parno, Lai, yang dulu jagain kandang ayam kita. Si Yanto, mau kemana itu dia pada? Biasa, anak muda sekarang kan kalau kagak healing otaknya stres, Lai. Buset, bukannya stres dulu baru healing gitu? Ya intinya mah buat pamer status WA doang padahal. Biar dikata keren gitu. Wah, kebetulan Ono Goden dan Tolai. Ono, anak lu mau kemana, No? Keluar negeri lah, kerja. Tahu lah, sombong amat. Emang kerjaan di negara kita udah habis apa? Habis ya ora, cuman aja kudu punya orang dalam dan duit yang banyak. Terus anak lu kerja di luar negeri kagak pakai nyogok itu? Ya enggak lah, wong aku orang dalam nih. Oh iya, anakmu sudah kerja belum? Dan Lai, mumpung masih ono lowongannya nih. Mata lu, anak gua baru masuk SD. Lagian kagak gua kasih dia kerja di luar negeri. Ngapain kerja jauh-jauh kalau duit di negara kita masih banyak? Dan Gordon, banyak sih banyak, tapi kan udah habis dikorupsiin mulu. Ya setidaknya berjuang di negara sendiri lebih bagus lah daripada berkontribusi untuk negara lain. Kata gue cetek juga otak lu. Bodoh amat ah. Kalau anakmu kepriben Lai? Anak gue juga baru masuk SD no. Anak gue mau gue masukin tentara ntar biar bisa berkontribusi buat negara. Tuh, lu aja kagak mau kalau anak lu kerja di luar negeri ayo. Ya kan kalau beneran masuk tentara. Kalau kagak mah kagak mengapa kerja di luar Den. Ya udah sama berarti. Mau nurut mulu lu. Ya udah lanjut patroli ayo. Gas. Buset dah, ternyata orang Bekasi ada yang pernah kerja di Kamboja. Yang meninggal terus pas dicek ginjalnya pada hilang ya Mang. Gara-gara jadi admin slot itu dia Mang. Iya Meng, di awalnya diiming-imingi kerja di restoran Malaysia. Taunya ditaruh ke Kamboja. Tapi gue heran ya, bisa agak ketahuan begitu sama negara. Itu kan masuknya penyelundupan orang. Ini mah udah mainan oknum-oknum imigrasi Wer. Kagak mungkin dia kagak tahu rakyatnya keluar tanpa surat-surat. Kecuali dia bikin perahu sendiri kali, dayung sendiri ke negara orang lain. Ya juga ya. Tapi kok bisa pada hilang ya ginjalnya? Ya dijual lah. Bibir lu juga kalau laku dijual, gue mau jual Wer. Buset dah, bibir gua mah kagak ternilai harganya Ing. Lagian siapa yang mau beli bibir ngample begitu? Tapi gue bingung ya. Bingung apa Mang? Bibir Adoir kok bisa gede begitu ya? Buset, apa jadi bibir gua dibahas? Udah kembali ke laptop. Gue bingung ya, emang di negara kita udah habis kerjaan ya? Lu kan tahu Mang, di negara kita nyari kerja udah kayak nyari perawan di barisan janda. Wah, iya itu susah itu. Gua aja bingung sama cewek sekarang. Mana yang janda, mana yang perawan. Kek. Buset dah, kenapa jadi bahas janda lu? Nah, iki para pengangguran kelas kakap. Hei anak muda, mau pada kerja ora? Buset, lu mau nawarin kerja apa ngatain? Yo nawarin kerja, sembari ngatain lah. Biar kalian termotivasi. Termotivasi muka bapak lu kayak terasi. Termotivasi kagak, yang ada emosi saya. Yo makane, jangan dibawa emosi toh. Gimana Toing? Pada mau ora kerja di luar negeri? Mumpung saya yang jadi orang dalam nih. Coba itu orang dalam nyogok berapa teh? Jangan bilang nyogok dong. Bilang aja uang rokok iye. Ya udah terserah lu aja deh. Berapa emang uang rokoknya kira-kira? 3.000 aja, orang ake-ake. Keluar negeri nyogok 3 juta, pulang-pulang ginjal hilang, rugi bandar pak. Sembarangan. Memangnya saya menawarkan kalian jadi admin slot apa? Uang saya ngajak kalian kerja di restoran bintang 7 kok di Malaysia.
Mana buktinya coba kalau emang beneran kerja di restoran? Wong saya dikasih tahu langsung kok dari teman saya. Katanya kerjanya enak, gajinya gede, bisa 5 kali lipat. Itu kan cuma katanya. Kalau nyatanya jadi admin slot gimana yo? Ah, nggak mungkin. Lah wong teman SD saya kok yang bilang. Jadi saya lebih percaya teman SD saya ketimbang sama kalian. Udah Pak, yang danta-danta aja. Kalau mau nyaloin, bocah sini masih pada mau berjuang nyari kerja di negara ini walaupun susah. Ya wes, kalau emang mau naik ye, tapi gak usah nakut-nakutin saya juga lah. Soalnya anak saya sudah berangkat tadi pagi. Buset, beneran berangkat Ing? Ya udah terserah lu aja Pak. Semoga aja ucapan lu beneran, biar bisa buktiin ke orang-orang kalau lu beneran calo amanah. Yo bener lah. Wes lah, kita cari orang maning biar iso kerja di luar negeri. Dasar SDM rendah. Susu kali SDM. SGM itu mah. Mang, daripada di sini kagak ngapain, mending bantuin saya yuk. Kemana Meng? Udah aja yang ikut, pasti kenyang lu. Pas banget, gue lagi lapar. Ayo dah, gue juga lapar ini. Udah, kalau begitu. Tok, kita di mana nih? Udah sampai di Malaysia ya? Loh, belum Cup. Ini masih di Jakarta. Kamu gak lihat itu? Ada Monas. Gua kira Monas ada di luar negeri juga. Yo enggak lah. Monas cuma ada di Jakarta Cup. Biar tahu gua. Oh iya, kalian pernah ke luar negeri kagak? Belum Pak. Jangankan keluar negeri, keluar di dalam aja belum pernah. Walah dalah, ngapain aja kalian nggak pernah ke luar negeri? Saya aja seumuran kalian udah bolak-balik ke luar negeri. Cuma keluar angkasa doang saya yang belum pernah. Wih, hebat pakai. Emang bener ya? Kalau di luar negeri kagak ada teletok ya Pak? Loh ada dong, namanya aja yang beda tapi baunya tetap sama. Oh, saya kira nggak ada kali. Oh iya, nanti saya antar cuma sampai bandara ya. Loh, nanti kita sama siapa pakai? Nanti ada orang Malaysia yang ngurus kalian. Pokoknya kalian ikutin aja apa yang mereka mau ya. Siapa pakai? Nggak sabar gua ketemu orang Malaysia. Selamat pagi Ceku. Selamat pagi Ceku. Makasih ya Mang. Emang terbaik deh lu berdua. Terbaik mata lu 3. Kata gue mah dikasih makan, kagak disuruh ngapa-ngapain. Taunya disuruh bantuin toel jadi kenek. Kena bener kita dihipnotis pakai makanan Ing. Abis siapa lagi Mang? Kalau bukan temen yang mau bantuin. Iya gue paham. Emang lu kagak nyari kenek dulu apa? Udah Mang, tapi belum nemu. Udah gitu, udah ada kerjaan lain keneknya. Gua gak mau tahu Meng. Gara-gara lu, gua lapar lagi nih. Buset ya, itu perut apa karung? Tahu lu Mang, udah habis 2 piring juga lu. Jangankan 2 piring, 5 piring juga. Kalau tahu bakalan capek begini, langsung jadi tai sama kentut Meng. Halo Beb. Hah, dibawa ke rumah sakit lagi? Ya udah, abang rapi-rapi dulu ya. Siapa Ing? Dibawa ke rumah sakit? Gue banyak bilang Wer, angkot lagi. Ya udah gue balik duluan ya. Meng, gue balik duluan ya. Terima kasih dah jebakan Batman nah. Ya Mang, sama-sama. Lu kagak pergi juga Mang? Ngusir gua lo? Lah, kagak Mang, cuma nyuruh pulang doang. Sama aja meded. Iya, bini lu ngisiin kemana Meng? Ke rumah emaknya lah. Emang apa? Lah kagak. Bini lu udah berapa bulan Meng? Baru 7 Mang. Udah USG belum bini lu? Udah Mang, kayaknya si laki-laki Mang. Nah, kalau laki namain Balmon Meng. Kalau agak Nomir keren. Buset, Nomir mah orang kampung itu. Nah gue ntar namanya ke Arab-Araban Mang. Lo coba itu ke Arab-Araban. Malu Meng sama hidung lu. Orang Arab kan mancungnya keluar, lalu mancungnya ke dalam. Kakak. Iyalah, jangan dilihat dari mancung apa kagaknya Mang, tapi namanya keren. Siapa namanya? Salam bin Salim. Keren kan? Ya udah, keren itu Meng. Kakak. Udah gue mau mandi dulu. Kata gue jigong nih gara-gara lu. Tahu lah, bau mah bau aja Mang. Bodo amat Ya udah, makasih ya Mang. Ya Allah Pak, kok bisa dibawa ke rumah sakit lagi sih Pak? Aduh, gelap Ing.
Gelap. Lah melek makanya Pak. Jangan merem aja. Wah, iya ya. Aduh, kamu baru sampai, Ing. Iya Pak. Udah diperiksa belum Beb sama dokternya? Udah Yang, tinggal nunggu hasil labnya. Ing, aduh, Bapak boleh minta tolong gak dari kamu? Minta tolong apa sih Pak? Emang Bapak lagi kelelep apa? Minta tolong? Orang tua lagi sakit, dibecandain. Aduh, Ing, Bapak udah kagak tahan, Ing. Dingin, aduh. Bapak ngomong apaan sih? Jangan ngomong kayak gitu Pak Mali. Iya Pak, nggak boleh ngomong begitu. Bapak pasti sembuh dah. Makasih, Ing. Aduh. Ing, Bapak boleh ngomong sesuatu nggak sama kamu? Lah boleh Pak, kan emang dari tadi kita lagi ngomong ini. Aduh, Ing, jagain Bella ya, Ing. Soalnya malaikat udah nungguin Bapak di depan, Ing. Ih, Bapak ngomong apa sih? Bella kan jadi sedih Pak. Iya Pak, jangan ngomong begitu Pak. Kasihan Bella. Bapak juga maunya pengen hidup terus, Bel. Biar bisa melihat kamu menikah sama Toing. Aduh, tapi Bapak udah dicolek-colek aja sama malaikatnya. Yah dah lah, bilang aja salah orang Pak. Aduh, malaikat gak pernah salah, Ing. Udah, Bapak pasti sembuh kok. Ing, kalau Bapak udah kagak ada umur, kamu janji ya sama Bapak jagain Bella. Aduh, Bapak kagak mau Bella jatuh ke laki-laki yang salah, Ing. Aduh. Iya Pak, saya pasti jagain Bella. Ya udah, kalau gitu Bapak mau istirahat dulu ya. Pak, Bapak. Yang sabar ya Bel. Kamu kenapa, Bel? Buset, hidup lagi. Loh, Bapak masih hidup? Masih hidup lah. Bapak cuma mau tidur, mau istirahat bentar. Jangan tinggal Bella dulu ya Pak. Iya, Bel. Ya udah, Bapak istirahat dulu ya. Kira-kira Yanto udah sampai belum ya di Malaysia? Kita telepon dulu ah. Halo Yanto, kamu sudah sampai mana? Oh, baru sampai bandara. Bapak kira sudah sampai di Malaysia. Yowis, hati-hati ya. Kalau sudah sampai di Malaysia, video call Bapak ya. Biar Bapak bisa buat status WA. Biar warga-warga sini pada tahu kalau anak Bapak di luar negeri. Yowis, jangan lupa baca bismillah. Waalaikumsalam. Jadi pengen naik pesawat. Kira-kira pesawat isi bensinnya di mana ya? Kalau di atas kehabisan bensin, gimana yuk? Gak habis pikir aku. Kita tunggu di sini aja ya. Orang Malaysianya mau nyamperin kemari. Iya pakai. Nah itu tuh dia orangnya. Napop lai, nalangkap lai. Sing lak lok, Konak lak noy, napap lap. Dia ngomong apaan pakai? Dia bilang udah siapa belum berangkat. Dia bener orang Malaysia pakai. Ya bener lah. Kok biasanya beda ya sama Upin Ipin? Loh, ini bahasa Malaysia pojokan. Ya udah sana kalian ikut dia. Sonahap lai, naklak. Selangkap lai. Ya udah cepet sana, pesawatnya mau berangkat. Lumayan, 2 orang dapat 10 juta. Mudah sekali mencari uang di jalan yang tidak lurus. Nyong harus cari korban baru nih sebelum semua terbongkar. Bismillah, semoga emak tahu kalau anaknya mau kerja di luar negeri. Emak, ya toh kangen emak. Halo toh, kamu sudah di mana? Yanto lagi di hotel pakai, baru sampai di Malaysia. Alhamdulillah. Kapan mulai kerjanya? Gak tahu pakai. Yanto disuruh interview sama atasannya dulu. Bentar ya, Bapak screenshot dulu buat nunjukin sama warga-warga sini kalau kamu sudah di luar negeri.
Wis, udah. Yowis, kalau gitu Yanto istirahat dulu ya. Besok pagi mau interview. Yowis, kamu tidur yang nyenyak ya. Besok Bapak video call lagi. Yowis, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau nunjukin sama orang-orang yang katanya kerja di Malaysia bahaya. Katanya ginjalnya dijual lah. Itulah, Fred. Buktinya anak saya baik-baik saja di hotel. Ntar tunjukin dulu fotonya. Dan kalau dipikir-pikir, apa kita kagak coba kerja ke luar negeri aja kali ya? Kayak si Yanto. Yailah, kerja di dalam negeri aja kagak becus lu. Apalagi kerja di luar negeri. Yang ada malu-maluin negara aja ntar lu. Emang gua agak pakai celana, pakai malu. Habisnya kerja kita begini-gini aja. Begini-gini aja. Bagaimana maksud lu? Tiap malam ngopi mulu. Maling kagak ada. Apa yang mau dikerjain ayo? Jangan sekadar-kadang aja lu, Lai. Justru bagus kalau kagak ada maling. Jadi kamu kita aman. Serasa makan gaji buta gua. Kalau bisa nangkap maling kan mendingan aja kita punya prestasi. Prestasi kentut. Yang ada kita bisa jadi tersangka. Mau lu nangkap maling dijadiin tersangka? Bisa, emang ada yang begitu? Banyak, Lai. Makanya nonton berita. Jangan nonton Yabi mulu. Selamat malam, dua laler hijau. Buset dah, kita dikata laler hijau. Daripada dia tikus nying-nying. Wah, kagak. Bisa aja lu rambut singa. Lah, lu pada besi ayo. Hus, kok jadi kalian yang ribut? Sudah. Saya kesini mau ngasih tahu kalian. Kalau Yanto sudah sampai di Malaysia. Yakin di Malaysia? Jangan-jangan di Kamboja lagi. Apa jangan-jangan di Myanmar? Oh, kalian masih orang percaya? Nih bukti nih. Iyalah, fotonya di kamar hotel. Emang kamar hotel ada di Malaysia doang? Di Kamboja juga ada kamar hotel? Ya juga ya. Tapi ini bener hotel di Malaysia loh. Saya sudah tanya Yanto kok. Emang apa kalau udah di Malaysia? Emang masalah buat gua berdua? Ya biar kalian tahu aja kalau anak saya beneran kerja di luar negeri. Pasti kalian pengen juga kan kerja kayak si Yanto. Iyalah, baru juga sehari di luar negeri. Besok juga Yanto nangis-nangis minta pulang. Biasanya sih begitu. Bener itu Den. Kakak. Loh, kalian nyumpain si Yanto? Bilang aja kalian ciri kan? Gimana kalian mau hidup enak kalau punya hati iri dengki? Contoh saya dong, gak pernah iri sama orang. Yowis, permisi. Merah sono, baru kerja di luar negeri aja bangga banget. Besok gua kerja di luar angkasa. Cocok lu Den, jadi alien. Kakak. Udah yuk, kita keliling. Keliling mulu, mendingan tidur dulu ayo. Kagak ada sampingan kalau kerja tidur mulu, Lai. Emang kita anggota DPR, kerjanya tidur gajinya gede. Sadar diri perlu, Lai. Ya udah ya. Loh, ngapa sih Kak? Ngelamun aja. Gara-gara ditolak Jali ya? Jangan melongo malam-malam. Nanti diperkosa setan lo. Udah tidur Gi, udah malam. Kasihan ponakan gua. Gara-gara cinta dia tersiksa. Persetan dengan cinta. Malam, Besti. Kangen deh. Dari mana aja lo, Bil? Baru kelihatan. Eke lagi banyak pelanggan, Cin. Jadi agak sibuk, Eke. Emang masih ada yang mau sama lo, Bil? Ih, jangan salah, Cin. Supir-supir truk masih banyak yang mau pakai jasa Eke. Lumayan kan, semalaman bisa ganti 10 ban truk. Buset, jadi lo ganti-gantiin ban truk? Iya, Cin. Abisnya daripada nggak ada pemasukan, zaman sekarang nggak gerak, nggak makan, Cin. Udah bikinin clothing deng, Cin, biar tambah kuat. Bagus dah kalau begitu, biar lo bisa tobat. Yaudah, gue bikinin dulu. Jangan lama-lama ya, Cin. Soalnya ada pelanggan lagi yang mobil truknya kebalik. Oke, siap. Wela dalah. Selamat malam Sabil. Malam juga. Ini Pak Parno kan yang gagal jadi RT. Gagal jadi RT bukan berarti gagal dalam hidup. Nih buktinya anak saya sudah kerja di Malaysia. Kerja di restoran mewah. Gajinya luar biasa. Ih, hati-hati Pak. Teman saya juga pernah kerja di luar negeri tahu. Diiming-iming gaji gede. Pulang-pulang bijinya hilang dua-duanya. Hihi. Loh, itu kan teman kamu. Yanto kan bukan teman kamu. Iya tuh. Ih, susah ngomong sama aki-aki buat tanah. Lebih susah lagi ngomong sama siluman setengah laki setengah cewek. Oh iya, Marninya kemana? Lagi bikin clothing deng di dalam. Oh ya wis, bilangin sama Marni kalau anak saya sudah kerja di luar negeri. Emang penting banget ya? Yo penting lah, biar semua warga sini tahu. Ya wis, permisi. Pasti ntar pulang-pulang anaknya tinggal nama doang. Ih, ngeri deh. Amit-amit cabang olahraga. Gimana Ing? Bapaknya Bella, keadaannya?
Masih begitu dia. Napasnya udah Senin Kemis, Wer. Emang sakit apaan sih, Ing? Udah kompilasi, Wer. Komplikasi kali. Emang album kompilasi? Iya itu maksud gue. Gigi gue kan kagak rata, Wer. Bibir gue yang gede aja bisa ngomong komplikasi. Oh, gua amat gigi lu. Terus kata dokter bisa sembuh kagak? Kalau kata dokter mah kemungkinan bisa sembuh kecil, Wer. Kayak punya lo kecil. Buset, ayo kita adu. Punya lu sama punya gua. Main gede-gedean. Iyalah, ngapa jadi main gede-gedean lo? Habis ya, kagak seneng gua punya gua dikata kecil. Ternyata di sini lo, Mang. Pantes gua cari ke kandang kambing kagak nemu. Dikira gua kambing kali. Biasanya kan lo merkosa kambing Haji Iwan mulu, Mang. Gua tumbuk halus lu, Meng. Ngapa emang, Meng? Lo nyari gua? Mang, saya mau minta tolong lagi. Besok bantuin lagi ya. Soalnya kerangnya belum nemu. Oh, gramatan gua. Badan gua aja belum hilang pegelnya. Emang gua ngajak lu, Mang. Gua ngajak Mang Toing lo. Malu tuh dia. Jadi udah, gua tumbuk. Gue besok ke rumah sakit, Meng, nemenin Bella. Kalau gue nggak ada acara mah pasti mau gue bantuin lu. Oh begitu. Ya udah, cukup tahu gua, Mang. Lu lebih memilih wanita daripada pertemanan kita. Cukup tahu gua. Iyalah, dia ngambek. Kecil-kecil ambekannya gede banget. Udah tapi Ning, ntar juga balik lagi dia. Kasihan, Wer, Cimeng. Lu besok ngapain, Wer? Gua ngapain ya besok? Sibuk dah pokoknya, Ing. Sibuk ngapain lu? Sibuk banget dah pokoknya. Iyalah, kagak ngapa-ngapain deh caranya lu. Udah lu bantuin Cimeng, Wer. Kasihan dia. Dia. Yaudah besok gue yang bantuin. Mang, udah Mang, bantuin saya besok. Tega amat lu, Mang. Lu kan balik lagi. Besok Dwer yang bantuin lu, Meng. Lu sediain aja nasi padang sama rokok selop. Gampil tuh, mah. Lah, gua kan udah kagak ngerokok, Ing. Rokoknya buat gua, Wer. Sial, dangkalan banget. Gue yang kerja, dia yang dapat rokok. Dasar otak-otak abu gosok. Cup, kira-kira kita beneran gak ya kerja di restoran? Kerja di mana aja udah, yang penting dapat duit. Soalnya gue curiga, kok kita dibawa ke hotel ya? Gak diajak ke restorannya? Kan enak, bisa tidur di hotel. Mungkin besok baru diajak ke restorannya. Iya juga sih. Lu ngerasa aneh gak sih? Aneh bagaimana? Muka lu yang aneh toh. Maksud gua bahasanya, kalau bahasa Malaysia kok beda ya, kayak di Upin Ipul. Udah, mendingan kita tidur. Besok pagi-pagi interview kan. Yowis, kita tidur. Perkenalkan, nama saya Mulyono, senior kalian di sini. Sekaligus penerjemah kalian saat interview nanti. Oke, siapa Mul? Baru ini gua interview, ada penerjemahnya. Kalau di Indo mah kagak ada. Yo. Loh, kalian gimana sih? Ngapain diterjemahin kalau bahasanya sama? Kalau di sini kan bahasanya beda sama kita, jadi harus ditranslate. Wah, bener itu pakai. Lu gimana sih, Cup? Sudah, ayo ikut saya ke ruangan bos. Kita langsung interview. Oke, siap. Selangkah haplap. Katanya kalian sudah siap belum? Siap. Bang Hop sang bos. Oh iya. Kalanoi hapartanoi lay. Facebook, Instagram, TikTok. Katanya kalian punya sosial media nggak? Kayak Facebook, Instagram, sama TikTok. Jelas punya pakai. Tapi nih nyong gak main Facebook. Soalnya udah ketinggalan zaman. Iya Pak, saya juga nggak main Facebook. Tapi yang lain saya main. Songkrang, kongtang pang malakai, Facebook. Iya. Follower manghap. Berapa followernya katanya? Kalau di TikTok nyong baru sedikit. Tapi kalau di IG nyong lumayan pakai. Ada 1000. Nah, kalau saya malah TikTok yang banyak pengikutnya. Ada 5.000 kayaknya. Hanoi Hap, Instagram Hap, Pakloi Hap, TikTok Hap. Nak noi. Sokran kalap hap. Pak tong tay, swadikap. Nah, katanya selamat kalian diterima. Serius pakai? Kita Akhirnya diterima. toh. Kalangkap maktung mul. Sawarong tay. Nak nai kap. Nak lay hap. Nah, kata bos, kalian akan kerja dalam pengawasan saya. Jadi saya yang akan ngajarin kalian gimana sistem pekerjaan di sini. Alhamdulillah. Oke. Makasih ya Pak Mul. Siap Pak Mul. Mang Tai sawadikap, narasa katong dai. Iya. Nak nai. Ayo kalian ikut saya.
Nah, ini dia. Emang gua tungguin aja dari kemarin. Nungguin? Nungguin apaan? Oleh-oleh Rita Sugiarto lah. Buset, gue baru sampai. Udah ditanyain oleh-oleh aja. Tapi ada nih, gue beliin kaos Jogja buat anak lu, Mang. Segala kaos dibeli. Telur asin kagak ada apa? Dia coba itu jalan-jalannya ke Jogja, minta oleh-olehnya telur asin. Dikata gue ke Brebes kali. Terus kaos satu doang buat anak gua. Satu doang, Mang. Bener-bener kagak punya pikiran lu, Li. Anak gua ada 3, Li. Masa dibelinya satu doang? Kesirian anak gua yang gede ntar. Buset, gue gak tahu ukuran anak lu yang gede, Mang. Udah, kau sama kue khas Jogja aja ya. Kue apaan? Kue rangi. Ya, kata gua kagak semenggak dah lu, Li. Lah kue rangi di perapatan juga ada, Li. Ngapain beli kesana-sana? Bah, rasanya beda, Mang. Kue rangi sono sama di sini. Ya ilah, emang sama-sama dituangin gula merah atasnya. Beda, Mang. Ini mah dituangin keju atasnya, Mang. Ilok apa? Ya udah sini dah. Tapi kaosnya kurang ini, Li. Lu tega kalau anak gua berantem gara-gara kaos Jogja? Paham gak gua udah ilmu lu. Nih beli aja nih di Maraka sono, kaos Jogja. Kalau kagak nyablon sendiri sono. Nah, kalau begini kan gampang aturnya gua. Makasih Kakak Zali. Kakak kentut. Oke, Yanto, Ucup, biar kalian cepat paham cara kerja di sini. Dengarkan saya, oke? Siapa, Pak? Jadi gini, tugas kalian sebarkan sebanyak-banyaknya situs ini di media-media sosial kalian. Loh, kerja di restoran kok nyebar-nyebar situs? Maksudnya ke priwe, Pak? Restoran? Restoran apaan? Lah, kalau kata Pak Pur, tadi masukin kerja di restoran Malaysia, Pak. Malaysia? Malaysia dari mana? Ini Kamboja, Dek. Hah? Kamboja? Emangnya kamu kagak bisa ngenalin bahasa Malaysia dan Kamboja? Ya mana saya tahu. Terus ke priwe dong? Yaudah, kalian tetap kerjalah sesuai aturan di sini. Apa kalian mau pulang tanpa biji? Biji atau kerja dan menghasilkan uang? Waduh, gimana nih, Tok? Ya jangan tanya Nyong lah. Nyong juga bingung, Cup. Gitu aja kok mikir. Ya kerjalah, cari uang. Yowes, tapi kerja cari uang. Tapi nih, kalau kita udah menghasilkan uang, kita boleh pulang kan? Semua kita ya pakai. Ya boleh-boleh aja. Asalkan kalian sanggup mencapai target dan memberikan keuntungan bagi bandar. Waduh, targetnya berapa, Pak? Ya pokoknya sebulan minimal kalian harus mengajak member baru minimal 500 orang dengan memberikan kode referral kalian untuk bukti. Walah dalah, mampus kita, Cup. Terus kalau kita orang iso mencapai target, kepribian pakai? Biji kalian saya tahan. Gimana, sanggup nggak? Gimana, Tok? Sanggup nggak kita? Yowes, kita sanggupkan lah. Daripada biji Nyong hilang. Nah, gitu dong. Laki-laki itu pandang menyerah, bro. Yaudah, sebagai tanda kesanggupan kalian, paspor dan identitas kalian saya tahan, oke? Ya janganlah pakai. Nanti kalau Nyong nyasar di Kamboja, kepribian pakai? Mau nyasar kemana coba? Kalian itu udah nggak bisa kemana-mana, bro. Dan gak bakalan bisa keluar kecuali perintah bos yang terkuat di sini. Paham nggak? Paham pakai? Yaudah, saya periksa data-data kalian dulu. Nanti saya panggil lagi, oke? Aduh, Tok. Kena kita ditipu. Temen bawa lu, Tok. Nyong juga ngerasa koyok iya, Cup. Yowes, kita jalani dulu. Yo, siapa tahu enak. Enak mata lu 3. Kerja jadi admin slot, mana ada yang enak. Tok. Waduh, salah lewat gua. Bagaimana ini? Lewat apa jangan ya? Tapi ngapain yang Rika sendirian di situ? Paling juga lagi nungguin cowok. Tapi kok di raut mukanya kayak kagak bersemangat begitu ya? Kepo Wah, ngomong sama siapa itu dia? Ilok lagi nelpon. Tapi kok kagak ada HP di kupingnya ya? Nah lu, diman pergi aja. Wah, berarti bukan lagi janjian sama cowok kalau begitu dia. Tapi ngapain dia di sini sendirian? Wah, baru ingat gua kalau ada headset yang kagak pakai kabel. Kagak salah lagi udah. Teleponan itu dia. Kalau kagak lagi dengerin musik. Wah lu, lagi ngapain lu? Buset ya, sampai karet gua. Lagi ngapain lu, Lis? Mencurigakan banget lu. Terserah gua lah, mau ngapain kek? Gua udah gede ini. Oh, jadi gua kecil gitu. Lah, emang lu kecil? Kata siapa lu gede ayo? Wah, lu begitu, Lis. Dah, lu begini, Meng. Udah, lagi malas berantem gua. Ya, bilang aja takut lu kan sama gua. Yelah, Meng. Kagak ada takut-takut gua sama lu. Lagian, berantem sama lu sama aja kayak berantem sama anak tekek. Mau anak tekek, anak cecek, takut aja, Lis. Wah, ayo, Meng. Stop.
Kenapa sih kalian berantem terus kayak Grandong dan Kalagondang? Diam lu Baji, jangan deket-deket gua lo. Promo gua deket lu. Duh, masih inget aja sama masa lalu. Masih mau nggak ngepiseng kalian bareng Eke? Kerajinan menanan. Gua pukul, jangan nangis lu ya Lih. Nendang aja kagak bisa lu, pakai segala mukul. Please deh, gak usah ada kekerasan di depan Eke. Gak malu sama otot Eke? Apa perlu Eke engkau kalian berdua? Waduh, udah, gua lagi buru-buru. Ya, kalau Gondang kabur. Wah, kalau dia kalah Gondang, gua Grandong dong. Grandong dong, gimana sih? Dongnya bisa sekali aja nggak? Susah Bil, coba aja lu kalau bisa. Kalau Eke banci, situ Grandong dong. Wah, iya ya, susah ya. Wah, gua ada tawaran menarik Bil. Ayo ngikut gua. Please deh, Eke lagi stop, sedot-sedot dulu tahu. Dah, udah yuk ngikut. Tok, gimana nih Tok? Gue takut Tok. Yo, Nyong juga takut, Cup. Ya udah kita pulang daripada biji kita hilang. Tapi gimana caranya? Lu dengar sendiri kan, tadi kata bos, kalau kita gak bisa pulang sebelum mencapai target. Terus bagaimana Tok? Ya terpaksa kita jalanin dulu sebulan. Bentar, ada yang nelpon. Wah, bapaknya nelpon. Kira Popora lagi kerja ya, Cup? Halo, pakai. Iyo, Yanto udah mulai kerja ini. Ini lagi kerja. Iya, kerja di restoran mewah. Yaudah pakai, Yanto kerja lagi. Assalamualaikum. Lu, ngapa nggak jujur aja bapak lu? Kalau kita udah ketipu. Kalau bapaknya tahu, yang ada makin kacau ini. Udah, kita jalanin aja dulu. Nanti kita susun rencana lagi buat kabur dari sini. Tapi kita pasti selamat kan, Tok? Ya nggak tahu juga. Hidup mati udah diatur sama yang kuasa. Yowis, kita tidur dulu. Iya, Tok. Di, tahu begindang mah. Eke salin baju dulu deh. Nih, upah lu Bil. Besok mau lagi kagak? Ih, mau dong. Kapan lagi dapat kerjaan halal? Gimana Bang Toil? Perpanjang kagak ini dia? Perpanjang, Meng. Mantep ini dia kerjanya. Cepet. Keteteran gue dikerja. Wah, berarti cocok ini ya. Jadi kenek lu. Iya, Meng. Udah kontrak dia buat kenek gua. Oke. Lu denger kan, Bil? Ya udah, lu gua kontrak sampai rumah gua jadi ya. Alhamdulillah, syukurillah. Ya udah, kalau gitu ya kebalik dulu ya. Soalnya ketek Eke udah mulai diblatungin. Oke, Bil. Terima kasih ya. Jangan lupa besok kemari lagi pagi-pagi. Siap, Basku. Gua rasa dia emang kuli bangunan kali ya. Soalnya beda banget sama Doer. Kalau Doer mah disuruh dulu baru bergerak. Kalau Sabil mah sebelum adukan gua habis, adukan baru udah siap di samping gua, Meng. Berarti dia bukan banci sembarangan, Mang. Tapi banci serbaguna kayak Gor. Kulit oke, ngamen oke. Yang penting masih mau nyari duit halal, Mang. Semua manusia juga pengennya nyari yang halal, Meng. Udah kagak semua manusia, Mang. Lah koruptor udah tahu dapat gaji halal masih nyari yang haram, Mang. Lah, koruptor mah bukan tergolong manusia, Meng. Tapi iblis yang nyamar jadi manusia. Kalau manusia sesungguhnya kagak bakalan korupsi. Wah, bener juga ya. Yaudah, gue balik dulu ya. Ono pacul sama kawat. Amanin, Meng. Siap, Mamangku. Ini dari data warga Indo yang harus kamu lobby. Dan ini HP untuk kalian berdua operasikan. Ingat, HP ini gak boleh kalian pakai untuk chattingan sama keluarga kalian atau teman dekat. Soalnya HP ini sudah pakai kartu Kamboja. Jadi kalian gak boleh sembarangan, oke? Siapa kek? Ini nomor siapa mulu Pak di kertas? Udah ya, kalian gak usah banyak tanya. Pokoknya kalian chat aja via WA. Kirim bukti foto atau video yang menggambarkan kemenangan kepada setiap member baru. Udah begitu doang? Iyalah, gampang kan? Tapi ingat, 1 bulan kalian gak mencapai target, ada yang hilang dari tubuh kalian. Main gampang-gampangin baik sih lu, Cup. Kemarin ketakutan, sekarang so berani. Tempeleng dasmu sini. Lah, emang gampang Tok. Tapi kalau kita bisa mencapai lebih dari target, bagaimana Pak Mul? Gaji kamu akan ditambah dan akan mendapatkan bonus besar dari bos. Yang penting, pastikan orang-orang yang kamu ajak
kalah terus menerus sampai bangkrut. Lo kasihan pakai kalau sampai bangkrut, nanti mereka nggak bisa depo maning. Itu mah udah urusan mereka toh. Udah tahu kita setting, masih aja main slot. Cuma orang bodoh yang masih kena kemakan sama omongan admin. Wah, berarti si Yanto termasuk orang bodoh dong. Loh, kok yang dibawa-bawa? Iyalah, lu kan pernah main slot. Jadi lu termasuk orang ngeblok toh. Sudah. Udah kerjain itu tugas harian kalian. Pokoknya harus mencapai target dalam waktu sebulan. Kalau sampai nggak bisa, ingat biji kalian jadi jaminan, oke? Bagaimana ini toh? Tadi sosokan berani, sekarang malah jadi takut. Kepriben sih, Cup? Gue pura-pura doang toh. Padahal mah gue takut. Yo sama toh, ini juga takut medet. Apalagi kalau sampai bijinya hilang. Wah, bisa berabe urusan, Cup. Terus cara kaburnya bagaimana ini kita? Malahan paspor sama data kita ditahan lagi. Nah, Nyong punya ide. Gimana kalau kita pakai kekuatan netizen biar bisa pulang? Netizen Indo? Maksudnya? Ya kita buat video lah, biar warga Indo tahu kalau kita korban penipuan dan perdagangan manusia di Kamboja, Cup. Wah, iya gue paham. Jadi kalau sampai video kita viral, kita bisa dicari sama kedubes kita di sini ya toh. Nah, itu paham. Yowis, kita kerjain ini dulu. Nanti malam kita buat videonya di kamar, oke? Oke, siap. Akhirnya selesai juga. Gue udah dapet 300 member toh. Berarti 200 member lagi lu cari ya? Iya, gue juga hampir 200 member, Cup. Kalau gitu, gue mau boker dulu toh. Yowis, jangan lama-lama. Mak, tolong Emul, Mak. Emul mau pulang. Emul tersiksa di sini, Mak. Tolong Emul, Mak. Temen Emul udah ada yang meninggal di sini. Suara siapa itu? Emul gak mau jadi korban selanjutnya, Mak. Tolong Emul, Mak. Kok dia minta tolong ya? Mak. Wah, gue harus kasih tahu yang tadi Tolong mah. Emul, Mak. Loh, cepet amat lu boker. Gue gak jadi boker tuh. Tadi gak sengaja gue denger Pamul lagi nelfon emaknya. Dia minta tolong di WC. Yang bener kamu, Cup? Iya bener tuh. Dia nangis-nangis minta pulang. Dia bilang temennya udah ada yang meninggal di sini. Oh, berarti dia tersisa juga kerja di sini, yo. Iya toh. Kita harus cepat-cepat kabur dari sini juga toh. Gue takut kita jadi korban. Yowis, nanti malam kita ke kamar Pamul. Kita susun rencana buat kabur dari sini. Pasti dia tahu cara keluar dari sini. Kalau dia tahu cara keluarnya dari sini, kenapa dia nggak kabur sendiri aja? Iya juga, yo. Tapi seenggaknya dia tahu sela-selanya kan? Sudah, kita beres-beres dulu. Kira-kira si Yanto sedang apa, yo? Tak telepon ah. Siapa tahu dia lagi istirahat. Kok nggak diangkat-angkat, yo? Mungkin dia lagi sibuk. Secara restoran mewah pasti pelanggannya banyak. Jadi dia nggak sempat angkat telepon saya. Ya wis, kita mandi dulu. Iya, sebenarnya gue tersiksa kerja di sini. Gue pengen pulang ke Indonesia. Gue agak mau jadi korban berikutnya. Emang udah banyak yang jadi korban di sini, Pamul? Temen gue ada 5, udah meninggal semua. Ginjalnya diambil. Nggak tahu mayatnya di mana sekarang. Gimana nih toh? Gue takut toh. Ya gue nggak takut, Cup. Yaudah, gimana kalau kita bikin rencana buat kabur dari sini, Pak? Gue juga udah lama pengen kabur dari sini. Tapi kalau ketahuan pasti mati kita. Di sini nggak ada kata ampun. Ya itu udah resiko, Pak. Kalau kita nggak coba, kita bakal tersiksa terus di sini. Lo yakin mau kabur dari sini? Yakin lah, daripada kita mati sia-sia di sini. Ya udah, kalau gitu kalian ambil kunci gerbang yang ada di pos security ya. Kalau udah dapet, kita kabur dari sini. Gampang itu mah. Security di sini 24 jam nggak tidur. Jadi harus hati-hati kalian. Kalau kalian sampai ketahuan, udah dipastikan kalian gak selamat. Gue punya ide. Ayo Cup, kita laksanakan. Ayo toh. Hati-hati ya. Semoga berhasil. Pak, belum tidur. Silang kaplay, mata belai. Bahasa Thailand lagi. Udah, intinya kita kasih minuman yang udah kita kasih obat tidur.
biar dia minum. Kalangkap hap klakloy. Nih, minuman buat bapak, diminum ya. Silang cing kolang kaling malingkung. Lah. Sing hap loy. Ayo Tok, ambil kuncinya. Pak, kita udah dapat kuncinya. Hebat juga kalian. Yaudah, ayo kita harus hati-hati. Soalnya banyak CCTV di sini. Ayo ikut saya. Hei, silangkap loy. Cepat kalian lari. Silangkap loy. Tapi bangun. Udah jangan pikirin saya. silangkap, Cepat Loy. lari. Ayo Tok, cepetan. Silangkap loy. Silangkap loy. Silangkap loy. Silangkap loy. Ampun. Lak loy. Lak loy. Ampun. Lak loy. Lak loy. Lak loy. Lak loy. Kasihan Pamul, pasti dia nggak selamat Tok. Iya Cuk, berkat dia kita bisa kabur. Terus kita kemana lagi Tok? Kita ke kantor polisi terdekat Cuk. Kita minta tolong. Polisi di sini pasti mau nolongin kita Cuk. Ya udah yuk, cepetan Tok. Tiba-tiba kok saya jadi kepikiran Yanto ya. Perasaan saya kok jadi gak enak ya? Apa cuma perasaan saya saja? Ah, tidur aja lah. Wah, itu ada orang Cuk. Ayo kita tanya. Emang lu bisa ngomongnya Tok? Ya kita pakai bahasa Inggris lah. Bilang, excuse me, do you know where the police station? Apa nih itu artinya? Permisi, apakah kamu tahu di mana kantor polisi? Terus kalau dia nggak ngerti bahasa Inggris, bagaimana yo? Ya setidaknya kita usaha dulu medet. Ayo kita tanya orang itu Cuk. Excuse me mister, do you know where the police station? Hah? Police? Kalangkong hap nakai sarapat halakai. Oh, police station di sana. Nakanai. Police station nakanai. Thank you mister, sawadikap. Ayo Cuk, di sana Cuk katanya. Kuy, gaskan. Istirahat dulu Cuk. Mana nih kantor polisinya? Udah 2 jam nyari nggak ketemu-temu. Iya yo. Apa jangan-jangan orang itu bohong yo? Pokoknya kita harus cepet-cepet cari kantor polisi Tok. Kesian si Pamul Tok. Pasti dia disiksa di sana. Iya Nyong juga tahu. Kan kamu juga tahu kalau sampai saat ini kita belum nemuin kantor polisi nih. Di mana? Kepriben sih? Terus bagaimana ini kita carinya? Ya udah tahu, jangan tanya Nyong lah. Udah, telepon mobil aja Tok. Biar Baba lu bisa nelpon Pak Purwanto. Ah, ganda. Nyong gak mau kalau sampai Bapaknya tahu kalau Nyong kerja jadi admin slot Cuk. Yang ada nanti Bapaknya malu di kampung. Yelah, Baba gue juga pasti malu Tok. Abisah mau bagaimana lagi? Ya sabar, iki Nyong lagi mikir. Wah, gimana kalau kita live TikTok gue Tok? Kita minta tolong sama warga Indo yang tinggal di Kamboja. Siapa tahu ada yang deket-deket sini. Wah, itu bagus itu. Yus, kita live Cuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Tolong kami terjebak di Kamboja. Bagi siapapun orang yang punya kenalan di Kamboja atau orang Kamboja sendiri yang mengerti bahasa kita, saya harap bisa menolong saya di sini. Iya Mas, kami korban penipuan. Ya Mas, kami nggak tahu bakalan kayak gini. Gimana Tok? Banyak nih yang nonton. Langsung rame Cuk. Ya udah, ngoceh aja terus Tok. Kasih tahu kalau kita kejebak di sini. Saya gak tahu nama lokasinya Mas. Soalnya plang-plang di jalanan pakai bahasa Kamboja. Jadi Nyong orang iso baca nih. Selamat malam kawan-kawan. Bagi siapapun orang yang punya kenalan di Kamboja
atau orang Kamboja sendiri Lah, yang kayak mengerti gue bahasa kenal nih kita? bocah. Saya harap Siapa bisa ya? menolong saya di sini. Nyak, Doer mau keluar dulu ya. Lu Wer, lu kenapa lagi nih sama bocah? Kayaknya orang sini ya. Sendiri yang mengerti bahasa kita. Saya harap bisa menolong saya di sini. Anaknya RT Parno itu, si Yanto. Lagi ngapain itu dia? Lah, ini dia lagi live TikTok, minta tolong Wer. Katanya sih kejebak di Kamboja. Wah, iya. Dia kan kerja di luar negeri. Wah, kudu gue bilangin toing ini mah. Buset dah, main pergi-pergi aja bocah. Salim kagak, assalamualaikum kagak. Wer, bagaimana mau berkah hidup lu? Saya harap bisa menolong saya di sini. Ing, Apa sih? Trek-trek aja lu. Kagak mau copot apa bibirah? Ing, Yanto kejebak di Kamboja, Ing. Ini gue juga lagi nonton. Berarti bapaknya Yanto udah ditipu sama temennya sendiri yang mau ngajak anaknya kerja di Malaysia ya. Mampus dah lu teh, sombong sih lu. Hus, kagak boleh begitu Wer. Jadiin pelajaran aja buat kita yang masih ada di sini. Iya mak Bing. Abisnya gue kesel banget sama babanya. Anak baru kerja di luar negeri aja, sombong banget. Apalagi kerja di luar alam gaib kali. Terus itu bocah gimana nasibnya? Tadi gue lihat sih udah ada orang Kamboja yang komen, udah nanya lokasinya dia berdua. Tapi tahu udah bener apa kagak. Ayo deh kita ke rumah Pak Parno. Kita bilangin kalau anaknya minta tolong. Lah, bagian ini amatan, Ing. Itu kan gara-gara babanya sendiri, Ing. Lu dengki amat sih Wer. Kagak boleh begitu Wer. Ntar pantat lu ngebul lu. Jadi orang kedengkian banget. Buset. Iya dah maaf. Ayo deh, berangkat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Loh, ono apa gerangan sampai ke rumah saya? Mau nanya lowongan kerja yo di luar negeri. Agak minat gue ah. Gue kemarin cuma mau bilangin kalau anak lu sekarang lagi kejebak di Kamboja. Opo? Sampean jangan mengada-ngada yo. Wong jelas-jelas anakku kerja di restoran Malaysia. Mana bukti nih kalau anak saya kejebak di Kamboja? Lihat aja TikToknya. Cari di TikTok nama akunnya si Ucup Markucup. Sudah. Bilang aja kalian iri kan sama anak saya. Sudah pulang sana. Saya mau istirahat. Susah emang kalau ngomong sama orang yang kagak mau jatuh harga dirinya. Tahu begini mah, mendingan pantat gua ngebul dah. Kagak nyesel gua dengki sama dia. Amin ya Allah. Beneran kayak pantatnya dua ngebul. Bibir, jadi orang mah bayar aja dulu. Soal dihargain apa agaknya mah urusan dia sama Tuhan. Udah yuk kita balik lagi ngopi. Masa iyo si Yanto kejebak di Kamboja? Dia kan kerjanya di Malaysia. Kalau orang sirik emang selalu cari-cari masalah. Tapi penasaran juga Nyong. Coba kita lihat. Ucup Markucup. Selamat malam kawan-kawan. Tolong kami terjebak di Kamboja. Wah, ini kan beneran si Yanto. Wah adalah, ngapain kamu toh di Kamboja? Bisa gawat iki. Natoing. Gimana toh? Beneran ada yang mau kemari nggak? Iya Cup, ada 3 orang yang lagi otw kemari. Nah itu bukan tuh. Wah, kalian di sini rupanya. Iya Pak, kita nggak tahu nama lokasinya. Jadi cuma bisa ngasih tanda-tanda doang. Ya udah, ayo cepat masuk. Ayo buruan Tok. Tunggu. Wah, itu Pak Mulcuk. Alhamdulillah, dia selamat. Ya, dia pingsan. Ayo tolongin Cuk. Ya udah, ayo sekalian bawa masuk ke mobil saya. Coba ceritakan kenapa kalian bertiga bisa sampai di sini. Jadi kita berdua korban penipuan Mas. Awalnya kita ditawari kerja di restoran Malaysia. Nggak tahu nih, malah dibawa ke Kamboja. Oh gitu. Emang udah banyak kejadian kayak gitu di sini, bro. Ya udah, untuk sementara kalian tidur di rumah saya dulu ya. Nanti pagi kalian saya antar ke KBRI terdekat untuk dipulangkan ke Indonesia, oke? Iya Mas. Terima kasih juga mau nolongin kita. Iya Pak, makasih Pak. Semoga kebaikan Bapak akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan lainnya. Amin. Amin. Ya, jadi kesel gua. Ada ya bapak begitu. Sialan buat Parno. Sia-sia niat baik kita, Wer. Yarinin udah, anak dia yang sengsara. Yang penting kita udah ada niat baik, Ing. Jadi kesel banget gua ngasih tahu. Natoing, Nadoer. Tuh kan, dia kemari.
Natoing, tolong anak saya Natoing. Dia terjebak di Kamboja. Kan tadi sudah bilang sama Papa Arno. Bapak nggak percaya. Makanya jangan sombong sama orang, Pak. Suatu saat pasti butuh bantuan orang juga kan. Iya, maafkan saya Natoing, Nadoer. Kali ini saya minta tolong sama kalian. Selamatkan anak saya. Bagaimana caranya? Emang gua Saras 008? Pokoknya gimana aja caranya. Tolongin ya Natoing. Tolongin gak ini, Mer? Gue sih no. Ya. Ya udah, Bapak kirimin nomornya Yanto dah. Besok baru kita minta tolong sama Damkar. Kok ke Damkar, Ing? Udah lu diem aja. Makasih ya Natoing. Ya udah, kalian tinggal pulang ke Indonesia. Saya sudah urus semuanya. Makasih ya Pak, udah nolongin kita. Iya, sama-sama. Oh iya, teman kalian kemana yang satunya? Lagi teleponan sama mamanya Pak. Mau ngabarin kalau kita mau pulang. Oh, baiklah kalau begitu. Saya permisi ya. Iya, terima kasih banyak ya Pak. Halo Mak, mau selamat Mak. Mau pulang ke Indonesia. Apa? Mau udah meninggal? Terus ini siapa? Gak mungkin, mau meninggal Pak RT. Gak mungkin. Emak. Halo, Mer. Ayo kita jemput Yanto di bandara. Iya, tadi udah gue telepon. Katanya udah mau sampai bandara dia. Ceritanya panjang udah, kayak bibir lu. Pakai mobil jali. Ya udah, gue ke rumah lu nih. Yanto, maafin Bapak ya Tok. Bapak nggak tahu kalau kamu bakal dibawa ke Kamboja. Ya Pak, alhamdulillah Yanto masih selamat. Si Ucup mana? Ucup udah pulang ke rumahnya Pak. Loh, itu siapa? Saya, Mulyono Pak, temen Yanto di Kamboja. Kamu nggak pulang ke rumah? Loh, kok nangis? Saya udah kagak punya keluarga Pak. Ibu saya satu-satunya udah meninggal karena mikirin saya. Rumah, tanah udah habis kejual buat biaya saya pergi ke Kamboja. Udah, jangan sedih Bang. Tinggal di kontrakan gua, mau kagak? Tapi saya kagak punya duit Bang. Bayarnya ntar aja kalau udah punya duit. Iya, saya mau Bang. Makasih Bang. Buset dah, main peluk-peluk aja. Muka doang serem, hati Hello Kitty. Kek. Ini biar duit yang sesungguhnya. Semoga aja abis ini janji 19 juta lapangan kerja ditepatin. Biar nggak ada lagi korban-korban selanjutnya di Kamboja. Merdeka itu bukan soal menang perang. Merdeka itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.